Lagi asik megang endok, tangan abang ganteng digigit buaya. Tangannya hilang udah kayak Agus Buntung. Ternyata buayanya nggak cuma satu. Datang lagi 3 buaya raksasa yang kelaparan makanin abang-abang ganteng ini. Sebelumnya di tengah Samudra Pasifik, sebuah kapal terombang-ambing oleh cuaca yang tak menentu. Sampai akhirnya penghuni kapal itu pun menjadi panik. Lalu abang ganteng ini melihat ombak tsunami yang sangat tinggi yang membuatnya pasrah tak bisa ngapa-ngapain lagi. Tiba-tiba sudah pagi hari. Abang ganteng ini baru sadar kalau ternyata ia sudah terdampar barengan sama teman-teman lainnya di sebuah pulau aneh yang sangat asing. Kompas di sana nggak kebaca. Mereka pun jadi bingung. Para abang-abang ganteng ini ngelihat banyak hewan aneh. Selain itu mereka juga menemukan kayak gigi-gigi raksasa yang sangat gede-gede banget. Mungkin itu gigi dinosaurus atau bisa jadi gigi alien. Nah di sini nih si abang ganteng itu menemukan telur aneh. Dikira telur kodok, dia pun megang dengan santainya sambil ngelamun sambil ngeliatin pulau. Tiba-tiba datang tuh seekor buaya raksasa yang akhirnya bikin tangannya hilang. Ternyata teman lainnya sudah ada yang diserang sama buaya. Mana buayanya gede-gede banget lagi, diusirin pakai ranting kecil, bukannya kabur malah jadi brutal. Sampai-sampai ketua gengnya pada datang. Si buaya hijau raksasa, suaranya udah bener-bener bikin menggelegar seluruh dunia. Bukannya makanin tuh orang, buaya raksasa ini malah pada makanin buaya kecil dan bikin buaya kecil pada kabur. Kira-kira itu buaya baik apa jahat ya? Saat sekelompok abang-abang ganteng lagi diserang sekelompok buaya darat berwarna hijau, tiba-tiba datang tuh ketua gangster dari buaya darat itu. Kayaknya si ketua ini sangat marah, tapi bukannya malah makanin manusia, justru malah ngusirin si buaya-buaya kecil supaya mereka ngejauh dari para manusia itu. Wah, ternyata si ketua buaya itu baik ya. Kita beralih ke sebuah pinggiran pantai. Sekelompok bocil lagi asik main bola, tapi bola mereka malah melayang, yang bikin si bocil ini kemudian berusaha buat nemuin bolanya. Tapi pas mau balik lagi ke tempat bermain, tiba-tiba bocil ini menjatuhkan bolanya. Ternyata bocil ini ngelihat sosok buaya yang sangat gede banget. Beberapa menit kemudian ada seorang cowok lagi tidur digangguin sama temannya si bocil tadi. Ternyata si abang ganteng yang lagi tidur itu adalah pawang buaya yang diminta untuk datang memeriksa seekor buaya besar yang udah nelen teman mereka. Pas lagi diperiksa, ternyata buaya itu sudah tidak bernyawa. Udah digebukin sama warga karena ketahuan nelen si bocil tadi. Mereka pun bingung, bagaimana bisa buaya muara munculnya di tepian pantai. Sore itu si abang ganteng ini pergi ke sebuah pelabuhan di pinggiran pantai. Ternyata abang ini tuh lagi janjian sama seorang miliarder yang berasal dari kota. Miliarder kaya itu membawa sekoper berisi duit yang tujuannya untuk ngebayar si pawang buaya supaya ia mau membantu orang kaya ini buat nemuin adiknya yang dikabarkan hilang setelah kapal mereka terkena badai. Meskipun awalnya si abang pawang buaya ini menolak karena taruhan dari menyelamatkan adik si cewek cantik yang hilang itu adalah nyawa, tapi akhirnya ia pun menawarkan untuk mau ngebantuin juga. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi dengan menaiki sebuah pesawat. Namun tantangan untuk bisa masuk ke pulau itu, mereka harus mendarat secara darurat dengan menggunakan parasut karena pesawat mereka nggak akan bisa turun ke pulau itu. Lalu kira-kira apakah mereka semua berhasil masuk ke dalam pulau terlarang itu? Walaupun takut, sekelompok orang-orang ini tetap melompat dari atas pesawat agar bisa sampai ke sebuah pulau yang dipenuhi oleh buaya darat. Sesampainya di pulau itu, mereka pun mempersiapkan beberapa senjata untuk melindungi diri jikalau nanti tiba-tiba buaya darat itu pada muncul. Tujuan mereka ke pulau itu untuk menemukan adik si cewek cantik ini yang sudah lama hilang. Terakhir GPS-nya ditemukan di pulau itu. Cewek ini pun yakin adiknya masih hidup sebab masih ada pergerakan dari GPS yang dimiliki oleh sang adiknya. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun menemukan titik GPS adiknya itu berada. Di tempat itu ada banyak sekali serpihan-serpihan tubuh manusia. Lalu seseorang di antara mereka menemukan telur-telur rahasia. Abang bawang buaya ini tahu kalau itu adalah telur buaya dan dia juga yakin ada banyak sekali buaya di sekitar mereka. Si cewek ini kemudian menemukan salah satu benda milik adiknya. Dia pun kemudian berteriak memanggil adiknya, namun dilarang oleh si pawang buaya karena itu bisa membuat sang buaya datang menyerang mereka. Namanya juga cewek, emang paling sulit kalau dibilangin. Lalu salah satu dari mereka kemudian menemukan serpihan pakaian yang kemungkinan besar itu adalah milik kelompok adiknya si cewek itu. Mereka kemudian terus menelusuri jalan itu hingga sampailah di sebuah goa. Di dalam goa itu mereka malah mendapat serangan dari lintah-lintah ganas yang haus akan darah manusia. Lihatlah di balik punggung pria berkacamata ini, lintah-lintah sedang berdemo. Tapi lintah-lintah itu jatuh ketika tersengat api. Namun permasalahan tak selesai sampai di situ karena ternyata di atap gua yang mereka lewati sudah penuh dengan kelabang-kelabang kecil yang siap menyerang kapan saja. Untungnya mereka sudah membawa persenjataan lengkap. Mereka pun segera menyemburkan api untuk membuat kelabang itu pergi. Begitu berhasil keluar dari goa, mereka menemukan
jejak aneh yang sangat besar. Apakah itu jejak buaya? Mereka semua sangat yakin itu adalah jejak si monster buaya darat. Tak lama kemudian, drone mereka mendapatkan sinyal aneh. Mereka semua pun bergegas mengikuti arah drone mereka. Udah pada panik dikira ada sesuatu yang aneh. Ternyata mereka cuma mendapati drone yang jatuh tanpa sebab. Di saat itulah mereka menemukan sebuah dompet yang ternyata itu adalah dompet adik si cewek cantik ini. Cewek cantik ini pun semakin yakin bahwa adiknya itu masih hidup. Tak jauh dari tempat mereka, tiba-tiba seorang pria berteriak. Ternyata pria ini sedang melawan buaya darat seorang diri. Lihatlah betapa agresifnya para buaya-buaya darat ini. Jika pria itu adalah seorang wanita, mungkin buaya-buaya ini tidak akan seagresif itu. Buaya-buaya ini kemudian ditembaki dari atas. Lalu wanita ini bergegas untuk mendekati pria ini dan bertanya, apakah ia mengenal adiknya, lalu di mana teman-teman lainnya. Waktu terus berjalan, malam pun tiba. Pria yang dikeroyok buaya tadi akhirnya bergabung bersama dengan mereka. Namun namanya juga cewek. Cewek cantik ini pun terus memaksa agar pria ini mengakui apakah dia mengetahui keberadaan adiknya. Ternyata benar pria ini memang pergi bersama dengan adik si wanita cantik itu. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Berdasarkan petunjuk dari pria itu, mereka berjalan ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba ada jebakan yang membuat salah satu dari mereka terseret. Ternyata jebakan itu dibuat oleh sekelompok tumbuhan. Tumbuhan ini bisa bergerak seperti monster. Tapi yang mengejutkan, jebakan itu bukan dibuat oleh manusia, melainkan sekelompok tumbuhan. Tumbuhan ini terlihat sangat kelaparan. Salah seorang dari mereka kemudian mengeluarkan senjata, lalu memotong tangkai dari tumbuhan-tumbuhan itu. Si abang kekar itu pun berhasil diselamatkan, namun dengan tubuhnya yang terluka parah. Sementara pria berkacamata ini mengendus sesuatu yang aneh, yang ternyata itu adalah kepala manusia yang terpisah dari tubuhnya. Ternyata tak jauh dari tempat mereka, ada bekas seperti pesta binatang buas yang telah menelan banyak korban dari orang-orang peneliti yang sebelumnya pernah datang ke pulau terlarang itu. Melihat tak adanya orang-orang yang selamat di sana, abang pawang buaya pun menjelaskan kepada si cewek ini kalau kemungkinan besar adiknya itu mungkin sudah meninggal. Ia pun menyarankan agar semuanya kembali ke tempat semula dan menghentikan pencarian. Namun seperti biasa, namanya cewek nggak pernah jauh dari yang namanya keras kepala. Ia pun bersedia membayar berapa saja asal pencarian itu terus dilakukan. Saat di dalam ketegangan itu, tiba-tiba mereka menemukan sebuah pintu rahasia. Beberapa orang dari mereka memutuskan untuk memeriksa pintu itu. Mereka pun menggunakan senjata lengkap hingga pintu itu benar-benar terbuka. Lalu tanpa ragu mereka masuk ke dalamnya. Mengejutkan, di tengah pulau terlarang itu terdapat sebuah bunker rahasia yang dimana isinya adalah para buaya darat. Abang ganteng ini lagi nangkap anak buaya. Gak lama kemudian si emaknya buaya datang. Alhasil si abang itu pun dimakan sama si buaya darat. Kayaknya masih lapar, buaya darat itu pun terus merangkak mengejar mereka. Tembakan dari si abang-abang itu nggak mempan di kulit buaya. Sementara itu di dalam bunker rahasia, abang pawang buaya ditemenin sama satu orang menemukan sebuah tempat yang sepertinya kayak tempat cloning buaya darat. Gak sengaja si abang ini malah nemuin kamera yang jatuh di lantai. Ketika kamera itu diperiksa, si abangnya malah ngelihat gambar cewek cantik lagi dianiaya. Di tengah tempat itu ternyata juga ada cloningan buaya yang belum kelar. Ada yang mencurigakan dari abang yang satu ini. Dia malah ngehapus semua data yang ada di tempat itu. Mungkin supaya tidak diketahui kali ya kalau penangkaran buaya darat yang ada di tengah pulau itu termasuk ilegal. Ternyata aksi si abang ini pun diketahui sama si abang pawang buaya. Disitulah abang pawang buaya ini curiga. Siapa sebenarnya si abang-abang yang babak belur ini? Tak kehabisan bukti, ternyata abang itu adalah salah satu dari anggota ilmuwan yang sudah melakukan penelitian secara ilegal tersebut. Singkatnya, mereka pun kemudian berkelahi karena ternyata tempat itu merupakan sebuah tempat penelitian yang gagal, sehingga terciptalah buaya-buaya darat yang membahayakan manusia. Tapi kok si abang pawang buayanya malah kalah? Dia tak berdaya di dalam bunker itu. Di luar bunker, mereka yang sedang dikejar sama si buaya darat raksasa bersembunyi dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Tapi abang berjenggot ini malah berkhianat. Ia pengen kabur dan selamat sendirian. Yang hal itu justru mengakibatkan si emak buaya mendengar keberadaan mereka. Lalu gimana nasib mereka selanjutnya ya? Tapi yang diincar sama si buaya malah kedua orang ini. Cewek ini pun pasrah, nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba muncul segumpal asap yang bikin mata buaya darat itu jadi kabur. Dia nggak suka sama asap, akhirnya buaya darat ini pun pergi. Lalu muncullah sesosok manusia seperti alien yang ternyata itu adalah adiknya si cewek cantik yang selama ini ia cari-cari. Ternyata perjuangan si cewek cantik ini tidak sia-sia, tapi kebahagiaan mereka hanya sebentar. Si abang babak belur ini tiba-tiba muncul sambil bawa senjata dan mengancam ketiga orang itu. Ternyata mereka bertiga dijadikan umpan untuk membuat si buaya darat raksasa itu datang mendekati mereka. Dengan luka yang membuat darah menetes dari salah satu kaki, membuat buaya darat jadi semangat untuk mendapatkan makan siangnya. Ternyata darah dari buaya raksasa ini mengandung zat yang bisa dijual dengan nilai sangat fantastis. Jadi ternyata itu tujuan mereka, menciptakan buaya-buaya yang akhirnya menjadi buaya darat. Dengan satu tembakan jitu, abang ini berhasil menancapkan satu buah benda yang kemudian membuat buaya ini lemas lalu pingsan. Abang ini pun sangat bersemangat karena ia yakin sebentar lagi akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu abang ini pun mulai menusuk buaya untuk mengambil darahnya, yang katanya darah buaya itu bisa dijual dengan harga tinggi. Tapi sial, buaya malah bangun lagi dan menggigit si abang ini.
ini. Mereka bertiga pun puas melihat kejadian di depan mata mereka, karena si abang itu akhirnya tewas. Kini mereka menguasai darah yang sudah berhasil diambil sebelumnya. Karena panik buaya mendekat, suntikan itu malah mengenai kaki si abang yang berkacamata. Sementara itu buaya raksasa ini sudah semakin dekat, tapi beruntungnya satu tembakan berhasil dikeluarkan oleh si abang pawang buaya, yang membuat buaya itu jadi oleng dan merasa kesakitan di bagian kepalanya. Namun lihatlah, buaya darat ini malah tahu mana cewek cantik. Buaya itu pun membawa cewek cantik itu terjun ke dalam laut. Mereka semua berusaha untuk menyelamatkan, namun tidak mungkin. Si abang pawang buaya ini paham kemana buaya itu akan membawa si cewek cantik tersebut. Ia pun kemudian memaksa si abang-abang jahat ini untuk memberitahunya di mana pusat kehidupan buaya darat tersebut. Ternyata benar saja, di sebuah goa, wanita cantik ini disimpan oleh sang buaya darat. Bukannya dimakan, tetapi ia justru dikumpulkan bersama dengan mayat-mayat pria lainnya. Lalu kenapakah buaya itu tidak memakan mereka? Dan ternyata teman si cewek cantik yang berkhianat itu juga ada di sana. Bahkan pria itu saat ini masih hidup. Cewek cantik itu kemudian mengambil alat komunikasi yang sebelumnya dipakai oleh si pria untuk memberitahu teman serta saudaranya akan keberadaan dirinya yang sekarang ada di dalam goa. Ketika sedang memberikan informasi, tiba-tiba cewek ini ngeliat ada bayangan buaya yang masuk ke dalam goa. Untuk mengelabuhi buaya darat, cewek cantik ini pura-pura pingsan lagi. Sementara itu di luar, si abang pawang buaya sedang merencanakan sesuatu. Mereka kemudian kembali perlahan-lahan masuk ke dalam laboratorium untuk mengambil senjata seadanya serta menyiapkan beberapa bahan peledak untuk memusnahkan si buaya. Dengan menaiki sebuah kapal kecil, mereka menelusuri sungai untuk menemukan goa tempat buaya berada. Begitu menemukan titik goa itu, mereka segera menepi ke daratan. Namun mereka tak bisa pergi bersama-sama dan harus berbagi tugas. Abang berkacamata ini mendapatkan tugas berjaga di luar goa. Adik dan abang pawang buaya pun akhirnya berpamitan dan meminta si abang berkacamata agar menembakkan flare gun ketika terjadi sesuatu terhadap mereka. Lalu apakah kedua abang ganteng itu akan selamat? Membawa si cewek cantik ini keluar dari goa buaya, si cewek cantik ini lagi bersedih sambil ngeliatin foto adiknya ditemani seekor buaya darat yang sangat besar. Sementara di mulut goa, abang pawang buaya ini sedang memancing si buaya agar keluar dari sarangnya. Sebelumnya buaya darat ini sedang tertidur, tapi akhirnya ia pun terpancing dan bangun dari tidur nyenyaknya. Perlahan buaya keluar. Si cewek cantik ini dibekap dari belakang oleh adiknya, diminta agar jangan bersuara, lalu mengajaknya keluar dari goa itu perlahan-lahan. Sialnya batu malah longsor, bikin si buaya jadi ngamuk. Adiknya si cewek cantik berusaha nembakin buaya, tapi karena kulitnya keras, tembakan itu pun tidak mempan. Si buaya terus mengamuk dengan tubuh yang terjepit di antara bebatuan. Berkat kerjasama yang sangat baik, mereka bertiga pun akhirnya berhasil keluar dari sarang buaya. Tapi siapa sangka, ternyata buaya darat itu mengejar mereka, berenang dengan cepat karena tak mau kehilangan mangsanya. Karena buaya itu sangat cerdik, ia menyergap dari daratan, melompat secara tiba-tiba mengenai perahu mereka. Akibatnya perahu mereka pun mati. Sementara buaya sudah berada di dalam sungai dan siap untuk menyerang mereka. Ketika mereka sedang berusaha memutus tali yang nyangkut, kepanikan timbul karena mereka tak tahu keberadaan buaya itu. Di tengah ketegangan yang luar biasa, tiba-tiba buaya muncul tepat di bawah perahu mereka. Seekor buaya tiba-tiba muncul dari dalam kali, nyaris menelan sebuah perahu yang ternyata sebelumnya perahu itu dinaiki oleh ketiga orang ini. Mereka bergegas menyelamatkan diri sementara si abang pawang buaya menembaki buaya darat itu, tapi tiba-tiba ada tembakan lain yang masuk ke dalam mulut si buaya. Ternyata itu adalah ulah si abang berkacamata yang masih setia menunggu di luar meskipun sebelumnya sudah diusir sama si abang pawang buaya. Di pinggir tebing mereka sedang mempersiapkan jebakan untuk memusnahkan si buaya besar. Terkaman buaya itu berhasil membuat beberapa tangki bahan bakar jatuh ke bawah tebing, sementara setengah badan buaya itu nyaris jatuh ke bawah tebing. Di saat itulah si abang pawang buaya menyaksikan bagaimana si buaya itu jatuh ke dasar tebing. Di saat itulah sebuah granat kemudian dijatuhkan, lalu meledak mengobarkan api yang sangat besar. Melihat kobaran api, mereka pun yakin bahwa buaya itu pasti sudah tewas. Namun ternyata buaya itu malah berhasil manjat ke daratan lagi. Dengan satu kali tembakan, akhirnya buaya ini pun kembali jatuh ke dasar tebing. Sial, ternyata buaya itu menggigit tali yang talinya justru tersangkut di kaki si cewek cantik ini. Di atas panggangan buaya yang sangat harum, mereka berusaha untuk menyelamatkan nyawa si cewek cantik. Namun keberuntungan masih berpihak di antara mereka. Hingga akhirnya mereka berempat pun berhasil selamat. Mereka lantas menunggu di pinggiran sungai sambil bercerita. Lama kemudian muncullah sebuah pesawat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan film pun selesai.